kalau hidupmu lebih kepada aku memberikan pesan kepada orang-orang yang sedang bergelut di permasalahan mental health gitu ya. Banyak dari kisah-kisah yang aku dapatkan dari pasien-pasien yang aku temui gitu. Isu lain yang pengen kamu angkat nantinya dalam lagu-lagu kamu? Menarik ya. Belum kepikiran sih spesifiknya ke topik apa gitu ya. Cuman gini, kalau untuk saat ini kalau harus milih ya, karena kan untuk kehidupan tentu kita harus realistis juga. Iya. Untuk bisa hidup ya, untuk bisa hidup yang pasti saat ini ya profesiku sebagai dokter itu akan melekat sepanjang hidup. Mako, dulunya kan kamu nih sempat muncul ya pakai nama asli kamu, Rehan Maditra. Nah, dulu tuh aku ingat kamu sempat rilis single juga, judulnya One Plus One ya, collab tuh bareng istri ya, Isyana Sarasvati. Terus kamu muncul lagi dengan nama panggung yang beda. Kenapa sih akhirnya memutuskan pakai nama Mako dan nggak ngelanjutin pakai nama asli aja? Jadi nama Mako itu sebenarnya nama panggilan buat orang-orang yang terdekat, lebih ke temen sih, sahabat gitu, circle. Itu juga baru tahun berapa, 2018 atau 19 gitu. Awalnya menariknya tuh Mako tuh nama Isyan. Jadi panggilan kayak nama samarannya dia dulu gitu. Cuman entah gimana sih Isyan mulai manggil aku Mako duluan. Akhirnya yang di sekitar juga ikut-ikutan manggil Mako. Akhirnya udah deh, lebih banyaknya di circle manggilnya Mako gitu. Nah, tapi untuk rilisnya ini tuh aku kayak waktu One Plus One masih Rehan Maditra, masih ya udah lah ya nama asli dulu karena. Tapi kalau untuk yang project yang solo, aku mau pakai moniker itu sebagai apa ya, representasi sisi yang berbeda dari diriku gitu. Kayak ada sisi yang aku mau lebih ekspresif sebagai sosok Mako ini. Nah, makanya aku pisah sekarang. Yang ada Rehan Maditra kalau untuk urusan kehidupan profesional gitu ya. Kalau Mako lebih untuk kehidupan artistik, musik gitu. Oh gitu. Nah sekarang profesi sekarang nih, Mako kan psikiater ya. Beda banget ya sebenarnya dunianya tuh sama musisi. Awalnya gimana sih sampai akhirnya memutuskan terjun ke dunia musik? Sebenarnya kalau musik udah dari kecil sih, bahkan ketemu Isyan juga dari musik. Jadi kita dulu pernah bermusik bareng juga, ikutan lomba musik bareng juga, dan tempat lesnya sama. Umur jadi, berapa itu? SMP. Oh SMP. Bahkan pertama kali aku kenal Isyan itu dari suaranya dulu. Sebelum ngelihat orangnya, denger suara dia dulu waktu itu tugas sekolah, didengerin, dia kan kakak kelas. Kita harus bikin tugas seninya waktu itu kita harus rekaman lagu. Terus guru kita waktu itu ngasih contohnya dari kakak kelas yang bagus nih, contohnya Isyana. Terus pas denger dari radio gitu, di kaset gitu kan, kayak siapa bagus banget suaranya gitu. Nah akhirnya udah deh, habis itu drastis history gitu kan ya. Tapi kalau musik tuh bagi kami berdua sih emang udah dari dulu banget gitu ya. Keluargaku juga bukan bergelut sih, tapi suka banget sama musik. Ibuku seorang, ya dia bisa nyanyi gitu ya, bisa disebut seorang penyanyi juga. Dulu juga ikutan lomba-lomba di radio, lomba nyanyi di radio, terus ayah juga ngeband gitu. Jadi emang sekeluarga sih emang ini banget ya, musik banget gitu. Jadi aku sih baru memutuskan untuk sekarang, yuk kayaknya banyak hal yang kayaknya mau disampaikan lewat karya, lewat musik, bisa dicoba aja lah mumpung ada kesempatan, why not gitu kan. Gitu. Oke. Siapa sih sosok yang pertama kali membuat kamu tuh tertarik untuk terjun ke dunia musik waktu kamu masih kecil? Waktu kecil ya? Kalau waktu kecil sih, waktu itu dilesin dulu. Kayak aku bilang ke orang tua, pengen belajar alat musik gitu ya, pengen gitar gitu. Ya udah, dan mereka sangat memfasilitasi sih. Jadi aku dilesin mulai klasik dulu, terus sempat lesin gitar jazz, walaupun pada akhirnya mungkin karena ya fokusnya kemana-mana, mungkin kurang disiplin juga gitu ya, akhirnya nggak terlalu mendalami banget gitar. Tapi kan bahwa saat itu memang jadinya terbuka banyak kesempatan untuk mengenal musik lebih dalam, ikutan lomba, terus kolaborasi, ikutan acara-acara segala macam. Aku bikin band juga selama SMP, SMA, terus kita pensi-pensi, lomba band bareng sama sahabat-sahabat, terus diterima, terus bisa manggung jadi openingnya siapa kan lumayan banget. Jadi seneng sih dari dulu, kayak ada apa ya, kayak bisa ada waktu untuk nggak mikirin apa-apa dalam hidup ini selain ekspresi diri gitu. Nah itu yang bikin aku akhirnya
terjun ya secara nggak langsung pertama kali. Mulai dari situ akhirnya makin lama ya udah kenapa nggak diseriusin aja gitu kan, diproduksiin aja gitu lagu-laguku gitu. Zaman dulu waktu kamu kecil itu siapa sih yang suka kamu dengerin? Band-band siapa? Nah menariknya nih waktu kecil banyak sih sebenarnya, tapi aku tuh suka yang aku suka pop banget ya sebenarnya aku, tapi nggak cuma pop sih, tapi luas lah ya, multi genre juga. Tapi karena dulu aku besarnya di UK, di Manchester. Dan di sana tuh emang ya yang sering kita denger di TV, di radio itu ya band-band dan penyanyi Inggris gitu. Seingatku kayak dulu ada ya Westlife, Blue, S Club 7, terus banyak penyanyi-penyanyi dan band-band lainnya lah ya pada zaman itu gitu. Itu yang pertama kali, wah seru. Dan seiring waktu akhirnya jadi lebih terpapar sama artis-artis lainnya juga, macam Queen yang padahal udah klasik ya, tapi baru denger di usia SMP tuh. Habis itu ya banyak lainnya sih sebenarnya. Sampai sekarang aku pokoknya suka apapun lagu yang bisa dinikmati, yang mungkin resonate juga dengan perasaan aku gitu. Oke, di tahun 2025 nih kamu udah rilis 3 single ya, Angkasa, Hidupmu, dan Believe. Yes. Siapa aja yang terlibat dalam proses pembuatan 3 single itu? Jadi kalau untuk single pertama Angkasa itu Februari 2025 ya tahun ini. Itu yang bantu produksi ada Doni Manurung. Kita workshop bareng. Sebenarnya itu aku udah nulis lagunya duluan beserta lirik, dan habis itu dia bantu kita workshop beberapa kali. Terus udah gitu kan, kita langsung take. Lagu itu sih sebenarnya untuk kayak selebrasi ya, karena di tahun ini tuh aku baru beres pendidikan spesialis juga setelah 4 tahun. Dan aku mau kayak tribute untuk orang-orang yang mendampingi kita selama ini untuk bisa mencapai di titik ini. Termasuk Ishan juga yang selalu sabar mendampingi. Kalau nanya dia pasti banyak dari ceritanya gitu selama 4 tahun gimana dia menguji kesabarannya ya. Tapi itu aku mau persembahkan untuk dia juga dan orang-orang lain yang ada untuk aku. Itu untuk yang Angkasa. Lalu Hidupmu lebih kepada aku memberikan pesan kepada orang-orang yang sedang bergelut di permasalahan mental health gitu ya. Banyak dari kisah-kisah yang aku dapatkan dari pasien-pasien yang aku temui gitu. Kalau untuk lagu itu dibantu diproduksinya oleh Kenan Louis. Jadi Hidupmu sebenarnya itu aku coba untuk tulis sendiri lirik dan melodinya secara bersamaan, dan Kenan bisa membantu mewujudkan itu secara musikalitasnya, dan menurut aku sih tersampaikan dengan tepat gitu feel yang aku ingin berikan di lagu itu. Dan di situ juga untuk taking vokalnya dibantu vokalnya sama Kamga juga kalau untuk Hidupmu. Nah, lagu yang ketiga ini yang terbaru, Believe, agak beda ya sebenarnya. Beda soundnya ya? Nih. Beda. Di mana satu dan dua itu dalam bahasa Indonesia dan kayak city pop agak upbeat gitu. Nah, kalau yang ketiga ini tuh benar-benar kebalikan, agak pelan gitu. Dalam bahasa Inggris juga. Tapi menurut aku itu sisi aku yang raw, yang jujur. Lagu 1-2 mungkin kayak lagu untuk orang, lagu ketiga ini lagu dari diri aku mau curhat, aku mau cerita gitu, dan inilah sisi aslinya aku. Menariknya lagu ini tuh udah diproduksiin, bukan produksiin, lagu ini ditulis 2 tahun lalu. Berarti 2023. Udah lebih lama ya sebelum 2 single pertama kamu? Angkasa Hidupmu belum ada sama sekali, belum kepikiran. Lagu ini tiba-tiba kayak lagi stres, lagi capek. Aduh, yaudahlah ambil gitar terus kayak gitu kan. Oke juga nih, udah akhirnya rekam di voice note gitu kan. Merekam, oke, menarik, bagus nih. Habis itu udah dilupain gitu, nggak balik lagi sampai sekarang baru inget. Oh iya ya kan, gue ada lagu ini gitu, dan rasanya momen ini relevan juga lah karena satu dan lain hal yang sedang terjadi dalam kehidupanku. Kayaknya cocok juga sih diproduksiin, diseriusin lagu ini. Akhirnya diselesaikan liriknya, musiknya, workshop bareng Viko Wibowo juga. Dia bisa bantu menghidupkan lagu ini dengan sangat baik menurutku.
dan ada backing vokal dibantu sama Ishan juga. Dengan istri ya. Itu udah jelas banget langsung sih. ngerasa itu. Pastilah. Aku pas denger, oh iya nih Ishan ikutan nih. Iya betul, itu begitu udah habis ref terus masuk ke bridge itu udah ada Ishan nih gitu kan. Jadi dia ngebantu banget juga untuk nyelesain lagu ini. Jadi terima kasih banyak kepada yang semua yang udah ngebantuin tahun ini untuk 3 single aku. Waktu kamu bikin lagu yang Believe ini tuh saat itu tuh kamu referensinya lagi dengerin siapa sih? Wah waktu itu, oh iya aku jadi ingat. Sebenarnya aku tuh suka banget sama salah satu musisi singer songwriter namanya Victor Lundberg. Oke. Kalau tahu dia tuh kayaknya dari Swedia deh kalau nggak salah. Tapi dia tuh lebih kayak recording artis gitu. Jadi kalau nyari di YouTube, nyari dia live atau susah banget gitu, hampir nggak ada atau nggak ada bahkan aku belum nemu gitu. Tapi streamsnya ada banyak banget gitu. Dan aku suka tone-nya, suka cerita yang dia bawakan di setiap lagu-lagunya itu lebih ke akustik sih kalau dia lebih akustik. Ada juga lagunya agak upbeat gitu ya, full band. Tapi mayoritasnya tuh akustik, ada yang pelan. Maksudnya lagu yang mellow, ada juga lagu yang kayak happy, yang ceria, tapi tetap dibawakannya akustik. Nah itu kayaknya aku lagi masa-masa dengerin dia deh waktu itu. Banyak dengerin dia terus kayak, wah seru juga nih, gitu, terinspirasi deh. Gitu. Believe ya akhirnya ya? Dia believe, yakin lah gitu. Nah udah rilis 3 lagu, tapi aku pengen tahu juga sih pengalaman manggung pertama kamu. Apakah yang waktu itu di Raswitz itu pengalaman manggung kamu pertama atau ada lagi sebelumnya? Oh, yang itu ya sebenarnya sebagai Mako ya. Iya sebagai Mako. Kalau sebagai Mako iya benar. Kalau selama ini misalnya sebagai Raihan, misalnya featuring Ishan tuh udah beberapa kali. Beberapa kali misalnya nemenin dia manggung terus dia bawain lagu Home atau One Plus One terus ikut naik gitu kan. Atau waktu di konser dia juga kan sempet kita bawain One Plus One Home ya di Lost in Harmony. Tapi sebagai Mako itu di era Switch itu baru pertama. Nggak lama setelah rilis Hidupmu kalau nggak salah ya. Dan jujur itu aku nervous banget. Pasti, karena sebagai Mako pertama kali kan ya? Jujur iya. Kayak selama ini kalau misalnya manggung bareng Ishan tuh tenang gitu. Dia tetap nervous tapi tenang, ada backingan nih. Jadi kalau kenapa-kenapa aku ngeliat dia gitu, Mak, tolong dong gitu kan gitu. Jadi pede-pede aja, tapi kalau ini aku sendiri. Untungnya tapi ada band juga, jadi kan aku nggak sendirian banget. Alhamdulillahnya luar biasanya pada saat itu crowd yang datang lumayan banyak, banyak yang support juga, sahabat-sahabat terdekat pada datang juga. Seingat ada Vidi, Sheila, Candix dan yang lain-lain, keluarga juga datang. Jadi melihat support itu tuh jadi nggak tegang gitu. Jadi kayak oke, yes bisa gitu. Jadi seneng gitu. Ya itu salah satu momen yang memorable banget di tahun ini sih. Aku sangat teramat bersyukur gitu. Nah, sebagai psikiater nih, ada nggak sih isu-isu mental health yang kamu jadiin dalam sebuah lagu? Atau isu apa lagi yang kamu pengen angkat dalam lagu-lagu kamu nantinya? Ya, terutama kalau di Hidupmu ya. Hidupmu itu emang based on stories from people gitu ya. Yang tadi ya, yang misalnya pernah bercerita mau itu pasien, klien, ataupun kehidupan sehari-hari yang aku temui. Ternyata tuh cerita orang tuh bermacam ragam banget, kondisi orang tuh bermacam ragam banget, dan aku menyadari bahwa ketika kita bicara tentang mental health, sebenarnya kita lagi bicara tentang kehidupan. Jadi bukan hanya perkara lu ada gangguan atau enggak, tapi kita bicara bagaimana menjaga kualitas kehidupan kita yang baik gitu. Artinya kita harus menjaga kesehatan mental kita dengan baik juga. Dan di lagu Hidupmu ini tuh aku ingin memberikan pesan bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup, mau baik mau buruk, kita masih bisa get through it, kita masih bisa bertahan, saling mendukung satu sama lain, selalu ada harapan. Jadi temanya lagi-lagi hope gitu. Mirip sama yang lagu ketiga, Believe gitu ya. Tapi itu kayak self talk untuk diri sendiri. Kalau Hidupmu tuh kayak yuk gitu, kita bisa bareng-bareng gitu. Jadi itu ya sih mental health banget. Yang pertama angkasa juga. Ya mental health-nya lebih kepada kayak mari kita berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mendampingi kita sejauh ini. In a way yang menjaga kewarasan kita. Jadi mungkin itu sih. Adalah bisa dipetik gitu, kalau mau disambungin dengan mental health selalu bisa dengan karya-karyaku. Makanya aku yakin
salah satu tujuanku untuk bermusik juga, aku tidak melupakan aspek mental health juga. Itu kan ranah yang aku geluti. Iya. Itu adalah bidangku dan aku menggunakan musik ini sebagai medium untuk aku bisa membantu semakin banyak orang lebih luas lagi. Jadi nggak ketemu satu-satu saat praktek, tapi mudah-mudahan dengan karya-karyaku aku bisa menjangkau lebih banyak orang lagi kayak gitu. Itu harapanku sih, Kak. Oke. Kalau isu lain yang pengen kamu angkat nantinya dalam lagu-lagu kamu? Menarik ya. Belum kepikiran sih spesifiknya kayak topik apa gitu ya. Cuman pastinya sih, nggak menutup pastinya nanti mungkin akan ada gitu ya. Kita melihat gitu ya nanti kira-kira perkembangannya kayak gimana. Tapi sekali lagi mungkin nggak jauh-jauh dari cerita kehidupan juga gitu. Karena sekali lagi aku yakin ya mental health dengan kehidupan ya maksudnya itu hal yang nggak bisa kita pisah. Banyak musisi, artis, penyanyi yang juga dalam lagu-lagunya menggaungkan isu-isu tentang kehidupan dan juga isu-isu tentang mental health. Bahkan nggak usah jauh-jauh Ishan gitu ya. Maksudnya dalam banyak karya-karyanya itu dia berusaha untuk menyampaikan rasa sesuatu hal yang dia sendiri rasakan secara pribadi, mau itu pada saat lagi terang maupun lagi gelap. Dan menurut aku itu tuh unsur mental health di dalam lagu-lagu dia tuh kuat banget gitu. Buktinya kemarin kita ngobrol-ngobrol, banyak pendengar dia yang merasa terbantukan juga dari lagu-lagu dia. Bahkan ada juga yang cerita, aku tadi udah mau nyerah, mau give up sama kehidupan, udah mau mengakhiri hidup misalnya. Tapi ketika aku dengar lagu-lagu Kaishan, aku jadi terinspirasi lagi, termotivasi untuk melanjutkan hidup. Dan itu kan luar biasa banget gitu. Kayak dampaknya tuh, wah bisa menyelamatkan hidup orang gitu, nyawa orang. Jadi ya itu sih. Aku sangat inspired sama artis seniman-seniman yang bisa menggunakan karyanya untuk membantu orang gitu, menyelamatkan orang. Nah, apa sih yang membuat kamu yakin kalau jalan kamu di musik dan profesi sebagai psikiater itu saling melengkapi? Di titik mana atau kapan sih kamu sadar bahwa musik dan mental health itu sebenarnya tuh saling berhubungan? Sejak aku sebenarnya memahami bahwa musik ini kita gunakan sebagai medium coping kadang. Sebagai sarana kita untuk berekspresi, untuk menumpahkan hal-hal yang sehari-hari kita nggak bisa tumpahin. Terkadang bukan hanya melalui musik, melalui seni gambar, ngelukis, apapun itu bentuk ekspresi tari misalnya. Ya musik itu adalah salah satunya. Artinya musik itu yang digunakan sebagai salah satu coping mechanism. Mengapa tidak itu juga digunakan sebagai sarana untuk kita bisa berdialog. Atau membantu orang, memberikan message. Karena kan at the end of the day, musik adalah kita menyampaikan pesan kan. Kita menyampaikan pesan, apapun itu bisa isu-isu sosial, politik kadang, dan apapun itu. Ya kita juga bisa gunakan musik sebagai medium untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan kesehatan mental. Lebih tepatnya gimana untuk menyadari orang yang mendengarkannya kalau ya dia nggak sendiri menghadapi ini. Ada juga yang merasakan hal yang sama, kamu nggak sendiri, tapi kita bisa yuk ngelakuin sesuatu, selalu ada harapan, unsur tema-tema hope, harapan itu yang sering digaungkan oleh musik-musik yang menurut aku sangat efektif dalam menjaga atau membawa orang untuk pada akhirnya oke, gue bisa kok melewati ini dengan baik. Itu sih aku menyadari kok ternyata ini sangat erat hubungannya antara musik dan mental health gitu. Nah, gimana sih cara kamu ngebedain antara emosi yang perlu dirasakan dan emosi yang perlu dilepaskan? Nih kita agak melipir ke profesi kamu sebagai psikiater ya. Dan gimana sih cara simpelnya supaya orang awam tuh bisa memahami dan mempraktekkan itu? Jadi gimana menurut aku emosi itu pasti akan melekat sama diri kita. Ya kita nggak mungkin tanpa emosi dong. Kecuali kita flat, ya itu kita nggak mau juga flat. Tapi bahwa sebagai manusia kita pasti akan merasakan berbagai spektrum emosi di setiap waktu. Mau itu sedih lah, seneng lah, apapun itu, dan itu hal yang normal. Pentingnya kita untuk mengenali emosi apa sih yang sedang kita rasakan. Supaya kita bisa memonitor dengan baik apakah
emosi ini sudah memasuki tahapan yang mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Bukan hanya emosi buruk, tapi misalnya senang pun kalau memang senang secara berlebih, tapi jadinya malah terus-menerus, nggak henti-henti gitu. Ada pada kondisi manik misalnya, atau pasien-pasien mania yang bipolar misalnya, senang terus-menerus, euforia banget, tapi sampai nggak tidur-tidur, sampai jadinya hiperaktif. Kan itu sebenarnya kalau dipikir nggak baik juga, gitu. Jadi bagiku lebih penting lagi kita untuk self-awareness, memonitor diri kita sendiri, kita lagi ngerasa apa nih sekarang. Kita lagi di tahapan kadar emosi kita tuh di mana. Karena kalau kita nggak membiasakan diri untuk cek ke diri kita sendiri, akhirnya ya udah lepas aja gitu aja. Kita menjalani kehidupan sehari-hari secara autopilot, nggak terkontrol. Bagusnya kita untuk melihat kita lagi gimana kondisi emosionalnya, supaya kita bisa lebih cepat untuk bertindak kalau dibutuhkan. Oh, kayaknya gue lagi baik-baik aja nih. Cari bantuan kali ya, curhat kali ya, atau apa kek, atau coba gue coping, gue keluarin lewat seni, lewat musik. Mungkin gue lagi butuh break. Akhirnya kan jadi lebih gampang kita untuk bertindak dibandingin kita tutup mata, tutup kuping terhadap emosi kita, terus ya udah jalin aja gitu. Itu menurut aku malah jadi lebih riskan kita nantinya untuk meledak. Di suatu saat kita tiba-tiba baru nyadar ketika udah telat, ketika udah banyak hal yang terganggu dari kehidupan kita, ya relasi, ya pekerjaan, ya pendidikan. Di tahap yang kayak gitu kita udah too far gitu. Kita seharusnya banyak clue-clue kita untuk bisa mencegah lebih awal sebenarnya. Gitu. Jadi aku lebih menekankan aspek itunya. Kita untuk cek ke diri sendiri secara bertahap, dan untuk orang awam untuk memahaminya sederhana mungkin bisa gunakan journaling, nyatet apa yang lagi dirasain. Oke, setiap hari hari ini aku lagi ngerasain apa ya? Angkanya berapa ya? Beda nggak sama kemarin gitu? Ada perubahan apa-apa nggak? Oh iya, kok sekarang agak menurunnya dibandingin kemarin, ada apa nih gitu kan? Jadi kita lebih peka gitu contohnya. Terus ngepraktekinnya gampang banget ya. Banyak inilah yang tersedia gitu, resources saat ini. Tapi kalau rasanya pun apapun yang dilakukan, udah ngikutin nasihat-nasihat orang yang misalnya pakar-pakar di internet, online segala macam, dan masih belum cukup rasanya, selalu ada profesional yang tersedia. Intinya kayak gitu. Dan jangan ragu, profesional tuh nggak mesti psikiater, psikolog, tapi bisa orang terdekat dulu yang paham, misalnya konselor, guru BK atau BP sih? BP. Guru BP itu juga bisa jadi pintu pertama gitu. Intinya jangan disimpan sendiri, jangan dibiarkan sendiri. Atau kadang kita jadi kayak punya keyakinan, gue bisa kok nyelesain ini sendiri, gue nggak butuh bantuan orang. Kadang kalau kayak gitu jadinya kita karena terlalu sombong, terlalu pede, tapi malah ya udah akhirnya nggak dapat bantuan yang seharusnya. Bukan tanda kelemahan untuk meminta bantuan, tapi justru tanda keberanian menurut aku. Oke. Panjang ya, jadi kayak lecture ya. Jadi topiknya malah ganti loh. Nggak apa-apa dong. dong. Musik ya. Nah, sekarang nih kalau bicara tentang perjalanan karir kamu sejauh ini sebagai musisi dan psikiater, apa sih yang dulunya menurut kamu itu penting, tapi sekarang udah nggak penting lagi? Apa ya? Yang saat ini penting? Yang dulunya menurut penting. kamu, aduh gue penting banget nih hal ini, tapi ya? sekarang tuh kayak udah nggak penting lagi gitu. Misalnya apa ya? Aku nggak kebayang lagi. Misalnya apa ya? Misalnya kayak eksistensi dalam atau validasi dari orang, contohnya kayak gitu-gitu. Menarik ya. Kalau validasi sih itu suatu hal yang mungkin kita semua pasti butuh kan. Lebih kayak lebih ke kesadaran kali ya. Lebih ke kesadaran kalau sekarang aku bisa memanfaatkan aku punya choice untuk melakukan apa yang aku mau saat ini, dan semua orang juga sih sebenarnya. Kita bisa kok melakukan sesuatu yang kita sukai, nggak ada kata mungkin ini agak kebalikan ya, kalau misalnya ini pertanyaannya misalnya dulu yang penting, yang sekarang nggak penting lagi. Rasa takut penting, tapi kadar rasa takutnya menurut aku. Jadi misalnya kalau dulu tuh aku mungkin jadinya nggak bertindak, nggak melaju karena takut nanti gini. Tapi sebelum kita mencoba, kita nggak akan pernah tahu. Kayak misalnya dulu aku kayak ngerasa, aduh nggak usah kali ya ngeluarin single, udahlah bukan tempat lu gitu. Kayaknya fokus aja di satu. Akhirnya nggak akan kejadian apa-apa gitu. Tapi paling nggak kita mencoba dulu gitu. Udahlah nggak usah takut dulu kali ya, coba dulu kali ya. Dan ternyata kita lihat nanti gimana.
ternyata responsnya oke juga gitu. Ya udah kita jalanin dulu aja. Menurut aku itu sih agak kompleks ya. Tapi ya rasa takut yang nggak diperlukan gitu. Mungkin itu sih jawabannya. Oke. Nah, kamu juga punya platform edukasi ya, namanya Makotalk ya. Apa aja sih yang kamu bahas di situ? Oke, kalau Makotalk sebenarnya udah lama hiatus, teman-teman. Terakhir aktif itu 4-5 tahun lalu. Aduh, tapi hopefully one day bisa diaktifin lagi ya, dihidupin lagi ya, karena kayaknya itu penting deh, Mako. Iya sih, bener sih. Jadi masa-masa Makotalk itu aku bikin di masa pandemi. Jadi waktu itu peralihan aku beres internship, terus lagi nunggu mau sekolah lagi, ada waktu lowong kayak ya udahlah, ngisi dengan cara yang produktif yuk. Ya udah bikin konten, edukasi gitu. Waktu itu emang fokusnya tentang COVID, tapi akhirnya merembet ke yang lain-lain juga, tentang mental health juga. Kalau itu yang dibahas luas sih di platform Makotalk itu tentang kesehatan lah ya, secara umum, kesehatan dalam keseharian. Tapi sekarang aku mau coba untuk ngarahin lebih ke topik-topik terkait mental health. Apapun di situ luas sih. Kalau video-video di YouTube yang aku keluarin di Makotalk kayak bahas tentang drama Korea, terus kita coba untuk menganalisis dari drama Korea ini, itu menarik sih. Atau bahas tentang tidur, tentang macam-macam lah, luas banget. Nah sekarang mudah-mudahan karena sudah punya bekal lebih dari sekolah sebagai psikiater, mungkin mudah-mudahan bisa lebih banyak konten yang dikeluarin yang lebih spesifik kali ya, bahas tentang isu-isu mental health gitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa aktif lagi. Ya nanti deh ya. Belum sepi banget itu kalau dicek kayaknya terakhir 2021. Aduh gitu. Harus mulai lagi tuh, Mako. Harus mulai lagi. Tapi bagus. Kemarin di IG pribadi ada sih ngeluarin konten-konten edukasi kayak waktu dalam rangka promo hidupmu kemarin kan lumayan banyak tuh konten. Tapi walaupun nggak di platform Makotalk sih, tapi nanti bisa deh kita hidupin lagi. Oke. Nah, next project apa nih di musik 2026 yang terdekat? Udah boleh di-spill lah sedikit. Boleh di-spill ya? Iya, sedikit lah. Oke. Kebetulan di hari kita lagi shoot ini, podcast ini, hari ini sebenarnya udah mulai workshop lagunya. Dan lagu ini sebenarnya bukan lagu yang asing karena sudah ada sebenarnya, tapi bukan di streaming platforms di SoundCloud gitu. Tapi SoundCloud termasuk streaming ya? Termasuk nggak sih? Enggak ya? Bukan. Tapi indie banget sih itu itu ya. Kayak orang rekam ini ya, juga. apapun bisa langsung di situ kan upload. Ya. Bagi yang tahu ya lagu itu ada di SoundCloud sebenarnya, tapi itu 10 versi yang 10 tahun lalu. Jadi bukan yang akan rilis tahun depan. Nah, hopefully di awal tahun 2026 bisa di re-release dengan versi yang lebih profesional pertama, lebih serius gitu ya, dan mudah-mudahan bisa dinikmati. Lagunya itu tentang apa? Boleh ya, tentang apa ya? Jadi lagu bucin sih ya sebenarnya ya. 10 tahun lalu ya? 10 tahun lalu. Berarti Mako belum menikah ya waktu itu ya? Belum. Masih pacaran ya sama Isyana? Masih pacaran, lagu bucin, lagu untuk Isyan lah ya sebenarnya. Ya, dan waktu itu aku bikin sebagai kado buat Isyan. Tapi jangan spill dulu kali ya judulnya, nanti tahu ini. Nanti aja. Intinya ya lagu kado buat Isyan di 10 tahun lalu, dan sekarang kita mau seriusin lagi, mau rilis benerannya. Jujur judulnya kayaknya belum, mungkin bisa jadi beda sama judul yang ada di SoundCloud. Kita lihat nanti kali ya. Karena bahkan belum jadi ya lagunya ya, masih workshop-workshopan. Kita lihat. Iya, intinya di SoundCloud itu baru demo kan ceritanya. Iya, ceritanya lah ya, masih demo lah waktu itu lah. Iya, nanti akan diproduksi ulang, rekaman ulang kayak gitu kan. Suaranya juga beda banget di situ. 10 tahun lalu masih kayak bocah banget ya suaranya ya. Gitu. Apakah nextnya itu akan dijadikan sebagai rangkaian menuju EP atau album? Hopefully yes. Aku sih berharap bisa one day bisa ngeluarin EP. EP dulu mungkin ya. Iya. Album pengen 6 lagu lah, 5-6 lagu. 5-6 lagu EP cocok sih gitu ya. Kan. Pengen banget, mudah-mudahan paling nggak kita meneruskan ngeluarin single secara berkala lah ya. Ini kan tahun ini udah lumayan 3, terus mudah-mudahan tahun depan juga bisa konsisten gitu ya. Udah deh kalau udah 3 tahun ini, tahun depan 3, 6 udah deh bisa bikin EP kali ya. Atau nanti EP isi lagu-lagu baru bisa juga. Iya. Mohon doanya. Iya, pasti dong. Mohon doanya. Pengen banget sih.
Dan kalau Mako tuh harus milih satu profesi aja dalam hidup kamu, apa yang Waduh. akan kamu pilih? Susah banget ya. Aduh, profesi ya. Berat sih, ini berat sih. Iya. Aduh, ini berat. Karena bahkan dengan aku pisahkan pesona antara Rehan Maditra dan Mako aja tuh artinya kayak, yaudah Rehan Maditra punya kehidupan, Mako juga punya kehidupannya gitu. Jadinya kan boleh nggak tuh dipisah? Kalau sebagai Mako ya di musik, kalau sebagai Rehan Maditra di psikiatri gitu ya. Tapi kalau harus milih antara itu dua, masalah kita lagi bahas tentang musik ya. Iya. Untuk saat ini, gini, kalau untuk saat ini kalau harus milih ya, karena kan untuk kehidupan tentu kita harus realistis juga. Iya. Untuk bisa hidup ya, untuk bisa hidup yang pasti saat ini ya profesiku sebagai dokter itu akan melekat sepanjang hidup. Mau aku nantinya teruskan bermusik ataupun tidak, yang jelas aku mudah-mudahan ya tetap akan berprofesi sebagai dokter gitu. Karena itu ada janji sakral, Hippocratic Oath yang kita ucapkan pada saat kelulusan yang akan melekat sampai kita meninggal. Jadi nggak akan lepas lah profesi itunya gitu. Udah kandung janji soalnya gitu ya. Udah bikin janji. Tapi aku sih berharap tidak harus memilih. Mudah-mudahan sih bisa tetap melanjutkan keduanya secara bersamaan karena dia saling complement each other. Satu komplement yang lainnya gitu dan sebaliknya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan gitu sampai akhir hayat dua-duanya sih. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.